Selamat datang di sistem Traceability Kopi. Aplikasi ini merupakan sebuah prototipe sistem ketelusuran berbasis teknologi blockchain. Sistem Traceability Kopi yang kami rancang ini memiliki fungsi utama untuk melakukan penelusuran asal-muasal kopi Kintamani dengan menunjukkan rute yang dilalui kopi mulai dari panen hingga sampai pada konsumen akhir. Bagian pertama, mendaftar akun. Saat pertama kali Anda membuka aplikasi, Anda akan melihat tampilan awal untuk masuk ke dalam sistem. Anda akan diminta untuk memasukkan username, email atau nomor telepon Anda disertai dengan password atau kata kunci akun Anda. Bila mana Anda belum memiliki akun, Anda dapat melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan menekan tulisan daftar di sini. Setelah Anda menekan tombol daftar di sini, Anda akan dialihkan ke formulir pendaftaran akun baru. Pertama-tama, silahkan pilih peran yang sesuai dengan pekerjaan Anda pada rantai pasokan kopi Kintamani. Terdapat 5 peran yang tersedia, yaitu petani, pengolah, distributor, roaster, kedai kopi, dan konsumen akhir. Perlu diingat setiap akun Anda hanya dapat memilih satu peran. Jika Anda telah memilih peran Anda dapat menekan tombol selanjutnya. Pada bagian ini, Anda akan diminta untuk mengisi informasi data akun seperti email, nama lengkap, dan kata kunci. Untuk melanjutkan, klik selanjutnya. Pada menu ini Anda akan diminta untuk mengisi informasi yang lebih detail sesuai dengan peran dan pekerjaan yang telah Anda pilih sebelumnya. Sebagai contoh, jika Anda memilih peran sebagai petani, Anda akan diminta untuk mengisi profil kebun tempat Anda berbudidaya kopi Kintamani. Silahkan memasukkan informasi estimasi luas kebun, jumlah pohon dan usia rata-rata dari pohon kopi Anda. Pada isian lokasi kebun, Anda akan diminta untuk meletakkan titik kebun Anda pada peta yang muncul. Jika Anda memilih peran bukan sebagai petani, tetapi pengolah, distributor, roaster, dan kedai kopi, Anda akan diminta untuk mengisi informasi seperti kapasitas produksi per bulan dan lokasi usaha Anda. Bila semua telah diisi, Anda dapat menekan tombol daftar. Selamat, Anda telah terdaftar dan memiliki akun pada sistem Traceability Kopi Kintamani. Selanjutnya, Anda dapat kembali ke menu login untuk masuk ke dalam sistem. Bagian kedua, pengenalan menu beranda. Untuk masuk ke dalam sistem Traceability Kopi Kintamani, Anda perlu memasukkan username dan kata kunci akun Anda dan klik masuk. Jika tidak ada kesalahan penulisan atau salah ketik, Anda akan berhasil masuk ditandai dengan dialihkannya Anda menuju menu beranda. Beranda adalah halaman utama dari akun Anda. Di sini akan terdapat identitas akun yang Anda gunakan, pengaturan akun, dan beberapa fungsi untuk transaksi kopi. Anda akan melihat tombol untuk menambah transaksi dan tombol untuk melakukan penelusuran produk kopi. Penelusuran keterunutan kopi ini dapat Anda lakukan dengan memasukkan kode produk yang ada dalam produk kopi atau dengan melakukan scan QR Code. Pada bagian paling bawah, Anda dapat melihat beberapa status produk seperti request, pending, confirm, reject, dan all. Tab Request akan menampilkan transaksi yang diminta kepada Anda untuk disetujui. Tab Pending menunjukkan transaksi yang Anda buat telah masuk antrian dan menunggu diterima oleh akun yang Anda tuju. Tab Confirm adalah transaksi yang telah berhasil dikonfirmasi oleh pembeli Anda. Sedangkan tab Reject menampilkan transaksi yang telah Anda buat namun ditolak oleh akun yang Anda tuju. Terakhir, tab All akan menampilkan semua histori transaksi. Bagian ketiga, membuat transaksi baru. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini digunakan untuk bertransaksi antar aktor dalam rantai pasok kopi Kintamani. Seperti biasa, pertama-tama kita harus masuk menggunakan akun kita terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan aplikasi. Kali ini saya akan mencontohkan sebagai seorang petani bernama I Gusti Ngurah Rupa yang akan melakukan transaksi penjualan pasca panen kopi Kintamani petik merah kualitas A, sejumlah 100 kg. Maka, dengan menekan tombol tambah transaksi, kita akan diarahkan ke menu tambah transaksi.
Di menu ini, pertama-tama kita diminta untuk memilih penerima dari transaksi kita. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi spesifikasi atau informasi detail dari produk yang mau kita jual. Dalam hal ini, kita akan mengisi informasi mengenai ciri bin petik merah seperti lokasi kebunnya, varietasnya, informasi organik atau tidak dari pupuk yang digunakan, mutu petik, tanggal dan jumlah panen. Silahkan diisi sesuai bagian yang diminta. Setelah selesai, transaksi akan berhasil ditambahkan dan masuk ke bagian pending, mengantri untuk dikonfirmasi oleh penerima yang kita tuju. Bagian keempat, menerima transaksi. Bagian ini saya mencontohkan menggunakan akun UUP Kopi Catur Paramita. Setelah masuk ke dalam sistem, kita akan langsung menuju subbagian request untuk melakukan pengecekan permintaan transaksi yang tadi telah dilakukan oleh akun Igusti Ngurah Rupa. Di menu ini, kita dapat melihat profil petani yang melakukan transaksi dan informasi tentang produk yang akan dia jual. Jika kita merasa produk yang diinputkan oleh petani sesuai dengan produk fisik yang disetorkan atau telah sesuai dengan kesepakatan jual-beli, kita dapat menekan tombol confirm. Setelah menekan tombol ini, artinya kita mengkonfirmasi telah terjadi transaksi produk antara penjual dan pembeli. Transaksi akan secara otomatis tercatat pada jaringan blockchain secara permanen. Pada transaksi selanjutnya antara pengolah dan distributor terjadi proses yang sama, dimulai dari request transaksi green bean oleh pengolah kepada distributor, sampai transaksi tersebut diterima oleh distributor. Setelah transaksi dikonfirmasi oleh distributor, transaksi akan tersimpan pada rangkaian blok selanjutnya pada jaringan blockchain. Begitu seterusnya pada rantai pasokan selanjutnya antara distributor ke roaster, roaster ke kedai kopi dan kedai kopi ke konsumen akhir. Bagian kelima, pengecekan ketelusuran produk kopi. Pada bagian ini, kita akan melakukan proses penelusuran produk kopi Kintamani. Dalam memahami fitur ini, kita akan berperan sebagai konsumen akhir, yaitu seorang penikmat kopi yang sedang membeli kopi Kintamani di sebuah kedai kopi. Terdapat dua cara untuk melakukan proses penelusuran produk yaitu, pertama, dengan men-scan QR Code yang tersedia pada produk kopi, dan kedua, dengan mengetikkan kode produk. Pada contoh ini, kita akan men-scan QR Code pada kemasan kopi Kintamani yang dibeli di kedai kopi. Setelah kode berhasil diidentifikasi, sistem akan mengakses data hash yang tersimpan pada jaringan blockchain. Setelah proses pengambilan data selesai, kita akan dialihkan ke halaman hasil penelusuran. Pada halaman ini, kita akan diberikan informasi mengenai keterunutan produk yang kita beli seperti siapa petani yang melakukan budidaya kopi, varietas dan klon kopi, lokasi penanaman kopi, tanggal panen dan sebagainya. Kita juga dapat melihat informasi yang lebih detail dan terpercaya dengan adanya validasi kode hash pada setiap transaksi yang ingin kita lihat. Dengan sistem ketelusuran kopi yang diusulkan ini, maka originalitas atau keaslian kopi Kintamani akan terjaga dengan catatan yang runut. Kita sebagai konsumen akan mengetahui asal-muasal kopi yang kita konsumsi, rute perjalanannya, dan waktu yang dibutuhkan kopi tersebut sejak panen hingga kita terima. Sistem ketelusuran ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang original rasa produk asli kopi Kintamani, terutama untuk kita sebagai konsumen awam. Selain itu, untuk penikmat kopi Kintamani, sistem ini akan dapat meningkatkan kepercayaan mereka bahwa produk yang mereka konsumsi adalah asli tanpa campuran dan diperoleh dari budidaya petani yang dapat diverifikasi keberadaannya. Baik, demikianlah penjelasan mengenai prototipe sistem ketelusuran kopi Kintamani berbasis teknologi blockchain. Sebagai kesimpulan, kami berpandangan bahwa sistem ini akan dapat memberikan beberapa keuntungan langsung kepada para aktor rantai pasokan kopi Kintamani. Di antaranya pertama, sebagai alat pencatatan transaksi secara digital yang aman dan terpercaya karena menggunakan teknologi terkini. Kedua, sebagai media transaksi yang memiliki standar yang disepakati oleh penjual dan pembeli, sehingga secara langsung dapat menjaga kualitas kopi Kintamani yang ditransaksikan. Dan terakhir, sebagai alat untuk menelusuri keterunutan produk kopi dari hilir sampai ke hulu dengan hasil yang presisi. Selain itu, secara tidak langsung penerapan sistem ketelusuran ini akan mendorong terciptanya standarisasi kualitas kopi Kintamani.
peningkatan daya saing produk dan berujung pada peningkatan harga dan kesejahteraan para aktor dalam rantai pasok terutama petani dan pengolah.